Oke guys, assalamualaikum, dan kita lagi ada di review after stake 2 ya guys, di Tour de NTT 2025, yaitu untuk dari Kevamenanu ke Atamua ya guys. Jaraknya 144,7 km dan dia startnya jam 9 pagi guys. Ini untuk start listnya. Ini sementara untuk start listnya ya guys. Bisa lihat dari 7-Eleven, Next Velofit, Pontianak Wijaya Racing, NC, terus Madar, GoFolgo, Cycling Development Foundation, tim Chronospeed, Paris, Garuda Development, Suez Canal Discovery, Jakarta Pro Cycling, Malaysia Pro Cycling, Universe Cycling Team, Nusantara BYC, Timor Leste. Nah, dan terakhir ada tim dari Iron One, Johor Darul Takzim. Jadi jumlah pembalapnya itu pembalapnya totalnya 78 rider ya guys. Dan ini tim car ordernya setelah dari etapa 1, tim yang berkuasa ataupun mendapatkan stake biasanya dia yang pertama dan selanjutnya ya guys. Jadi bukan diundi lagi. Kalau untuk yang pertama kali di stake yang pertama biasanya diundi. Itu guys. Dan ini adalah hasil dari stake yang kedua untuk individual. Ada dari Madar ya guys. Dari Madar dia juara stake guys. Oke. Dan average-nya 37,3 ya. Luar biasa. 144, average-nya 37 guys. Yang kedua ada Matthews Philip Wijet, nama Joshua Abiva Pascual. Ini dari Filipina, yang ini dari Belanda. Ini Slovenia ya seharusnya ya. Tapi kita nanti lihat lagi di web selanjutnya ya guys. Ini dari Belanda lagi, Kenny Cornelis and Jason. Louis Buffin dari Prancis, dan pembalap kita Selan ada di peringkat 7 guys. Dan peringkat 8 ada Mason Lee Holman. Dan ke-9 ada Baba Ali, pembalap senior guys. Umurnya boleh dikatakan udah di kepala 3 ya guys. Terus ini 86 guys. Bener atau enggak ya? Coba ya guys, komen dulu ya. Bener nggak? Nah, yang ke-10 dari PWR Muhammad Rehan Maulidan, dan dia adalah pemimpin jersey untuk Indonesia Rider guys. Yang ke-11 ada Maisa dari Nusantara, Jacob Wicks dari Netherlands Uni, terus Filipina lagi 13, dan 14 ada Syawal bin Maslin, dan ke-15 ada Januar Alki Zulkarnain. Tadinya Young Ridersnya ataupun di Under 23 nya dipegang sama Januar, dan sekarang jadi milik Muhammad Selan Nurrahmat. Seperti itu guys. Dan kalau kita lihat ini 1 sampai 6 itu dari luar Indonesia, kita bertengger di peringkat 7 guys. Tapi kalau dalam peloton jadi 1, 2, 3, 4, 5 orang ini dalam satu chasing group. Banyak banget chasingnya ya. Kedua lagi chasing lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sama ini ya.
banyak ya guys. Ini juga bisa dikatakan chasing ya, dari leading, chasing sampai ke peleton. Peletonnya mana guys? Peletonnya memang berpencar ya. Apakah ini bisa dikatakan peleton guys? Dari 67. Oke. Ini dia posisinya ya guys. Kita pelan-pelan ya guys. Dari yang tadi satu, boleh teman-teman lihat pembalap idolanya siapa di sini. Seharusnya terlihat ya guys, walaupun kita scroll pelan-pelan guys. Sampai peringkat 56 masih lanjut ya guys, karena 78 ya. Alung peringkat 76 guys. Oke. Dan ada yang tidak start satu orang guys. Not start dari SCD itu tadi apa ya? Oke, ini general individual classification ya guys. Jadi yellow jersey-nya pindah ya guys, dari Alex Abet pindah ke Matej Drnovšek. Terus keduanya ada Kenny Cornelis, ketiganya dari Lois Buffin, keempatnya ada Idan, kelimanya ada Selan. Wow, luar biasa nih pembalap kita masuk di 5 besar untuk perebutan general individu guys, ataupun yellow jersey. Wow. Ya. Ini totalnya yang tipis-tipis ini ya. Kalau kurang dari 1 menit, 1 dan 2. Ini juga menitannya agak yang 2 menit nih ya. Tapi yang ini 1,3 sih lumayan juga nih guys. Mudah-mudahan Indonesia bisa bekerja sama antara tim untuk menjadikan general classification direbut oleh pembalap kita ya guys. Semoga ya. Lanjut ke-6 ada dari Filipina, ke-7 Indonesia guys, Januar Alki, ke-8 ada Filipina, ke-9 Prancis, dan ke-10 ada Agung Alisabana. Wow, tapi Agung gapnya 5 menit ya guys. Ya, memang di sepeda ini tidak ada hal yang tidak mungkin guys. Semoga aja 10 besar jadi milik ada 1, 2, 3, 4 ya guys. Lumayan ya, 4, sekitar 40%-an ya. Kalau misalkan 60%-nya memang pembalap luar. Kalau 10 besar ya. Kalau kita 15 besar itu Indonesia semua nih guys. Pembalap kita top nih guys. 15 besar masih pegang nih. Tapi memang gapnya jauh banget ya. Kalau untuk di peringkat 15 JPC Muhammad Abdurrahman itu sekitar 8 menit 52 detik, jauh guys dari perburuan yellow jersey-nya. Tapi mudah-mudahan bisa melakukan breakaway nanti dan memperkecil gap, bahkan bisa melewati dan mendapatkan yellow jersey guys. Karena bentuk balapannya ada yang rolling dan nanjak. Kalau karakternya rolling, banyak breakaway yang terjadi ya guys. Seperti itu. Boleh teman-teman lihat pembalap idolanya. Nah, 56 general individu characteristic masih ya. Ini dia. Oh, ini Timor Leste nih guys. 37, 34, 35. Nah, ini Timor Leste ya di belakang ya. Terus ini Rizky Ridho bisa sampai begini, sepertinya trouble nih guys. Tapi kalau dia fit, kemungkinan nggak seperti ini sih guys.
kalau yang saya tahu ya. Tuh, guys. Mudah-mudahan aman-aman semuanya guys. Dan untuk perburuan kom maupun poin di stake 2 ini mungkin kom ketiga, jadi yang sebelumnya ada 1 dan 2, jadi perburuannya ada 3, 2, 1 ya guys. Joshua Ardi Pascual ini Filipina ya guys. Kedua Muhammad Ridwan dari Nusantara nih guys. Emil van Niekerk, dan total masih dipegang oleh Muhammad Erlangga ya guys dengan 10 poin. Luar biasa, dan otomatis menjadi Polkadot jersey. Luar biasa. Mudah-mudahan ya jersey-nya semua jersey kita ambil guys. Kalau untuk sprint ada Emil van Niekerk. Nah, ini 5 poin. Tapi memang akumulasi finish juga dia dapat 15 jadi 20 poin. Wow. Nanti kita lihat ya dia apakah dapat di jersey. Oh iya benar. Otomatis ya guys. Jadi untuk yellow jersey-nya yang berubah dari Alex menjadi Mateo di Novak berubah ya guys. Kalau Polkadotnya masih di etapa 1 dan sekarang etapa 2 masih dipegang oleh Muhammad Erlangga dari Nusantara Cycling Team. Polkadotnya untuk green jersey-nya sepertinya berubah ya guys. Sepertinya ya. Apa kita lihat? Harusnya jauh ya guys. Sepertinya tidak berubah juga nih guys. 20 sih. Ya. Kalau si Mateo Nordic dia ke 19 poin maksudnya. Oke. Dan jersey kebanggaan nasional Red and Jersey masih dipegang oleh Muhammad Raihan Mohidan ya dari PWR guys. Dan untuk Young Riders-nya ataupun Under 23-nya itu juga berpindah dari Alki jadi Selan ya, Selan Nur Rahmat guys. Seperti itu. Ini tim clarification-nya. Pertamanya dari Uni, kedua Go for God, yang ketiga dari Garuda. Setelah stake 2 langsung jadi tim Indonesia ataupun Garuda Development-nya memimpin guys. Ini setelah ini ya. Bahkan kalau setahu saya hadiah yang paling besar ini tim ya. Tapi nggak tahu ya kalau panitia sekarang untuk NTT hadiahnya yang besar atau individu atau memang tim. Nah ini untuk Yot yang tadi ya. Seharusnya tadinya Januar Alki terus berpindah, dia punya gap antara Alki dengan Selan sekitar 25 detik, dan Andi Royan itu 3 menit 25 detik. Jauh ya guys. Apalagi udah berbicara di peringkat 5 19 menit. Mudah-mudahan 1, 2, 3 dipegang oleh Garuda. Dan kebetulan Andi Royan dan Januar sebenarnya ada di tim Anonymous Cycling Team ya guys. Oke, Skirido terakhir. Oke. Ini untuk individual general clarification. Oke. Dan masih Selan terus Januar Alki PWR ya. Agak jauh nih. Agak jauh dengan Andi Royan 4 menit. Ya, tidak ada yang mungkin guys. Semoga ya. Ini dia teman-teman semua. Dan besok Indonesia Qualification. Oh, Indonesianya lah, khusus Indonesia ada 5 tim. Garuda nomor 1 guys. Garuda nomor 1. Setelah afternya Nusantara naik guys dari 3 menjadi 2. Oke, dan Jakarta Pro Cyclingnya masih peringkat 5 guys. Nah, segitu aja guys
dengan review yang sudah terjadi di Stake 2 ini. Jadi besok mereka pakai jersey ini semua yellow polkadot green jersey dan white jersey dan white and red jersey ya guys. Oke, sehat-sehat semua nih guys, semoga ya selamat, tidak ada crash yang berarti dan penyelenggaraannya aman-aman aja, tidak terganggu, warga pun sangat antusias. Semoga pariwisata Indonesia terus berkembang guys dengan adanya sport tourism, jadi berolahraga untuk mendongkrak turis itu guys. Kalau kita lihat di website yang lainnya, itu yang tadi dari Madar, umurnya baru 21 nih guys, dan ini iya ya, dari kalau kita lihat dia dari Slovenia guys. Matej Drinovic tuh dari Slovenia, bener ya, Slovenia ya. Oke, pernah ikut tur Singkarak juga nih guys, dan di Banyuwangi Ijen tahun 2018 juga pernah juara ke-7 ya guys. Itu guys, jadi kalau kita lihat pemimpin yellow jersey-nya kan Matej Drinovic ya guys. Ini dia ya, Matej Drinovic, dia dari Slovenia guys, masih bareng sama Pogacar, ini satu negara ini guys, dan sudah melalang buana guys, dia udah di tahun 2017 juga dia udah masuk di top resultnya di ketiga di Tour de Singkarak Stake. Bagus, ini balapan-balapan yang sudah diikutinya, GP Graz, Criterium Graz, Van Obditsgrid, Tour Austria, Tour Lithuania, ya, dan umurnya sudah 34 tahun guys. Oke. Nah ini dia ya, kalau kita 34, 35 masih muda guys, dari Prancis 25, Celan masih umur 20 guys. Wow, Idan 24, Ade Maesa 22. Luar biasa ya pembalap-pembalap muda kita ya guys. Semoga menjadi penerus pelatnas kita. Oke guys, segitu aja. Jangan lupa di subscribe and di share ya, biar kita lanjut sampai 10 etapa. Thank you guys.